Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Nana Qasim Yusuf Nakoy di channel Nakoy. Dan kita masih membedah novel motivasi My Name is Nakoy. Yeay ya. Jangan lupa ya, silakan like, komen, dan subscribe. Tema kita hari ini tentang judulnya sangat menarik dan inspirasi ya, Patromak di antara kegelapan. Silakan buka halaman 31, 32, 33 sampai 35. Wow. Oh, 36. Wow. Oke, saya akan mulai membacakan ya. Lampu patromak menyala terang setelah Bapak hidupkan. Listrik sendiri mulai masuk desaku setelah aku akan masuk SMA atau Aliyah. Malam itu terasa berbeda. Entah mengapa, rasanya aku pun tidak tahu. Nang, ayo siap-siap sholat maghrib, ngaji ya biar nggak seperti Bapak. Bapak nyesel, sejak kecil hanya diajarinya oleh nenek ke sawah. Bahkan hampir tidak mengenal ngaji dan belajar, kata Bapak menasihatiku. Ya Pak, saya sudah mandi tinggal nunggu beduk di langgar Pak, kataku. Tidak lama di antara pembicaraan kami berdua, disela oleh suara azan yang khas. Suara azan dari musola yang dikumandangkan oleh Wa Khofid. Pade ya, Waku yang rajin ya, selalu hadir di musola sebelum yang lainnya datang. Wah, jika dihitung sudah tidak terkira berapa kali panggilan azan aku dengar dari suaranya. Aku pun langsung menuju ke langgar sampai sholat isya. Di musola kami biasanya kalau habis maghrib, anak-anak tidak keluar dari musola sampai datangnya sholat isya. Aku dan teman-teman kecilku setelah sholat isya bermain padang delu. Mungkin sebagian masih ingat ya padang delu ya. Padang delu semacam mainan petak umpet anak-anak kampung. Biasanya kalau giliran aku yang mengumpat ya, aku lari ke perkebunan tebu sehingga teman-temanku kesulitan mencariku ada di mana. Nang, ada Bapak memanggil, kata teman yang sudah paham di mana aku bersembunyi ya. Ya, aku segera ke sana, kataku. Malam itu permainan padang dalu tidak bisa aku teruskan lagi bersama teman-teman. Biasanya aku habiskan sampai jam 9 malam. Hanya saja malam itu aku harus segera ke rumah. Dalam hatiku ada apakah Bapak memanggil karena tidak seperti biasanya. Segera aku ke rumah dan ternyata malam itu ada tamu kakak kelasku di MTS yang sekarang sekolah di Cirebon, tempatnya di pondok pesantren. Assalamualaikum Pak, ada apa ya? Saya dipanggil, kataku. Dalam ruangan rumahku yang biasa ada emak, bapak, dan temanku bernama Hafiz yang memakai peci hitam. Hafiz sendiri adalah anak tetangga. Rumahnya tidak jauh dari rumahku. Dia adalah kakak kelas persis di atasku. Ketika aku sekolah di MTS Nurul Huda Kalibuntu. Nang, ada Hafiz main dan katanya mau ngobrol penting buat kamu. Bapak memulai obrolan. Begini Nang, bentar lagi kan kamu akan lulus MTS. Apa sih rencana kamu setelah lulus? Melanjutkan di sini atau mau ikut sama saya di Cirebon, kata Hafiz. Saya belum ada bayangan pesantren itu seperti apa ya Hafiz, kataku menjawab. Iya, pagi ini kita sekolah, paginya sekolah seperti di sini, sore sampai malam kita pesantren, mengaji, belajar khitobah dan banyak lagi yang lainnya, Hafiz menambahkan. Teman-teman sekelas saya memilih melanjutkan ke STM di Ciledug, Cirebon, Hafiz. Katanya biar lulus nanti bisa kerja di perusahaan, kataku. Iya sih, benar juga, banyak yang lulus STM langsung bisa kerja. Kalau lulusan pesantren nanti jadi guru, kata Hafiz menjelaskan lebih lanjut. Aku berpikir terus tentang tawaran Hafiz sampai teringat ketika aku menemukan 1 minute warness ketika aku tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar di MTS. Ya, rasanya aku sudah menemukan alasan yang kuat untuk masuk ke pesantren. Aku seperti berdialog dengan diriku sendiri. Ngapain ke pesantren? Mau jadi apa lulusan di sana? Mau mimpin tahlil saja? Banyak pikiran negatif berkeliaran dalam pikiranku ketika aku diam. Paling tidak di pesantren kamu bisa mengangkat derajat orang tuamu. Pikiran positif menjagaku sambil masih melamun. Tiba-tiba Habib menyadarkanku. Priben Nang, ya, priben itu adalah bagaimana Nang? Apa sudah kepikiran? Ya,
Tenang aja, saya pasti jadi teman kamu di sana, kata Hafiz. Lalu emak yang tadi diam ikut berbicara. Nanang anak pertama harus berani ya, harus bisa pisah sama bapak dan emak. Semuanya sendiri, kalau di sana kamu jadi anak pintar dan bisa mengaji nanti, Nang. Hafiz kan nanti nemenin kamu juga di sana, emak meyakinkanku. Bapak pun ikut mendukung apa yang Hafiz tawarkan. Nanti bapak cari uang untuk kamu pesantren, Nang. Bapak menabung tiap hari untuk kamu bayarin tiap bulan. Kalau kamu bisa agama, belajar agama dengan benar, kamu akan ajarin bapak kalau salah, Nang. Kamu kan tahu bapak nggak bisa baca dan menulis, bapak dan emak buta huruf, Nang. Bagaimana dengan ya Hamdani si bontot, kataku. Adikku terakhir ini biasanya kalau bapak dan emak di sawah, maka aku adalah yang menjaganya, menggendong kemana-mana sambil menjemur di padi kering dan digiling. Sama emak dan bapak, kamu jangan mikirin itu ya, Nang, kata emak. Saatnya membuat keputusan untuk masa depanmu sendiri, Nak. Biar emak dan bapak buta huruf, kalau kamu jangan ya, Nang, kamu harus lebih baik. Harus bisa sekolah yang tinggi, emak lagi-lagi meyakinkanku. Aku menatap patromak yang menyala terang di antara kami berempat. Ada 3 alasan malam itu yang membuat aku terima ajakan Hafiz ke pesantren. 1 adalah aku harus bisa mengaji. 2, aku harus mengangkat derajat kedua orang tuaku. Dan 3, aku harus bahagia dan sukses. Insya Allah, Mak, aku siap ke pesantren bapak dan Mak. Walau saya tidak ada darah kiai dan ulama, dengan sungguh-sungguh belajar pasti berhasil selama 3 tahun. Kataku mengawali pembicaraan. Tapi bagaimana kalau nanti saya kangen dan emak bapak nggak bisa datang ke sana? Hafiz, apa bisa gambarkan pesantren seperti apa ya? Kataku kepada Hafiz. Aku sudah lama tidak bertemu dengan kakak kelasku ini. Hafiz namanya, tempatnya selama 1 tahun. Aku hanya mendengar dari tetangga bahwa ia sekolah di Cirebon. Ternyata selain sekolah, Hafiz juga pesantren di Astana Japura, Jawa Barat. Cirebon ya. Saya jamin gak akan nyesel, Nang, enak kok, percaya deh sama saya. Masa saya menjerumuskan kamu, gak akan, janji katanya. Saya sudah hampir setahun ya bulan depan, jadi sudah memahami keseluruhan dari pondok pesantren itu, Nang. Ma bapak menatap mata anak sulungnya sambil setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hafid. Bismillah aja ya, Nang, sebagai anak lanang kamu harus belajar mandiri, apalagi kamu anak pertama. Kudu dari teladan kanggo adekmu, kata emak. Aku masih meraba-raba bagaimana suasana pesantren ya. Apakah seperti lagu ketika aku kecil dinyanyikan oleh Nasyidaria Kota Santri. Doa emak dan bapak serta keyakinan yang Hafid janjikan seperti penyemangat bahwa aku saatnya berhijrah untuk meninggalkan kampung halamanku beberapa saat. Ya, demi masa depanku yang lebih baik kepadanya. Makasih ya, Fitz. Kalau Nabi hijrah, saya anggap ini adalah hijrah. Hijrah pertamaku akan meninggalkan emak dan bapak selama 3 tahun. Jika ini memang takdir, kita syukuri pada Allah. Jika bukan, kita buat kamu pesantren adalah takdirmu untuk mengubah kehidupan bapak dan emak. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa mengubahnya? Terkadang kita harus berkorban untuk masa depan lebih baik, Nang. Lihat emak dan bapakmu, itulah yang harus membuatmu mantap ke pesantren. Yang pasti, di sana kamu tidak seenak di sini. Di sini kamu bebas makan, di sana tidak. Di sana kamu harus antri kalau mandi, di sini tidak. Di sana kamu harus bangun jam 4 pagi, di sini setelah subuh. Di sana teman-teman tidak ada teman baru. Di sana banyak tekanan untuk belajar, di sini tidak. Kamu harus siap, Nang. Saya percaya bahwa kamu, saya, ya, walau saya ada darah kiai dan keluarga ibu di Cirebon, kamu sepertinya yang akan jadi loh, Nang. Jadi apa, Fitz? Jadi orang yang melebihi saya, bermanfaat dan sukses, katanya. Amin. Saya belum terpikirkan saat ini bagaimana saya harus lulus kelas 3 dengan nilai terbaik, lalu saya akan ikut kamu di Cirebon, kataku. Malam ini menjadi stasiun pemberhentian jiwaku untuk melangkah apakah akan tinggal tetap di kampung halamanku atau memilih untuk mengubah nasibku sendiri. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Aku percaya dengan firman Allah Al-Quran dan saatnya membuktikannya. Wow ya, teman-teman yang great ya, itu adalah perjalanan dari MTS menuju ke transformasi ke aliyah.
Ya, jadi yang membuat saya pesantren ada teman Hafidz yang tadi menawarkan, dia memang sudah kakak kelas ya, sudah pesantren duluan. Dan berikutnya, hari berikutnya saya akan membacakan tentang perpisahan saya dengan ibu dan bapak saya menuju ke pondok pesantren. Silakan ya, jangan lupa like, subscribe, komen ya, dan juga boleh share video ini ya tentang semangat motivasi belajar untuk adik-adik di sekolah, SMP, SMA, ya alia, pesantren. Silakan boleh share. Saya Nakoy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be transhuman.